Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Sehat? Bapak berharap semoga kalian tetap sehat. Baik, di video pembelajaran yang ketiga ini kita akan membahas bab 11 yaitu akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama, akikah. Akikah menurut bahasa artinya memutus atau melubangi. Menurut syarat atau menurut syariat atau menurut istilah, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang A, hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah mu'akad. Artinya, sunnah yang dianjurkan atau mendekati wajib. B, ketentuan hewan akikah. Para ulama sepakat bahwa yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor, kambing atau domba. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. C, pembagian daging akikah. Pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan dalam bentuk masih mentah. Artinya belum dimasak. Sedangkan daging akikah dibagikan sudah masak. Dan yang akikah atau keluarga boleh untuk memakan dagingnya. Yang D yaitu hikmah pelaksanaan akikah. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Jadi kalau anak tersebut belum diakikahi, berarti anak itu masih dalam gadaian Allah. Tapi kalau sudah diakikahi, maka anak tersebut sudah lepas dari gadaian. Yang ketiga, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena telah diberi seorang anak. Jadi sepantasnya kalau orang tua mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak tersebut. Yang D yaitu kurban. Pengertian kurban menurut bahasa yaitu dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Menurut syarat atau menurut syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Kita tidak bisa menghitung nikmat
yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang bisa kita lihat, ataupun nikmat yang tidak bisa kita lihat, namun nikmat tersebut dapat kita rasakan. Luar biasa. Kita nggak bisa menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, A. Hukum korban. Pelaksanaan korban hukumnya sunnah mu'akkad. Artinya, sunnah yang dianjurkan atau mendekati wajib. Bagi orang yang mampu atau orang yang kaya, maka wajib hukumnya untuk berkorban. B. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk kita jadikan kurban adalah yang pertama unta berumur kurang lebih 5 tahun. Yang kedua sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Kebanyakan sapi untuk kurban. Kenapa kerbau jarang kita gunakan untuk kurban? Kemungkinan besar kerbau ini sayang. Kenapa? Karena harganya mahal ya. Nah, jadi diutamakan sapi. Tapi kalau sapi nggak ada, boleh kerbau. Atau mungkin langsung kerbau juga nggak apa-apa untuk kurban. Yang penting usianya 2 tahun. Yang ketiga yaitu kambing yang berumur 2 tahun. Yang keempat domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun. Atau sudah berganti gigi. Kalau orang Jawa namanya kuel, artinya giginya ganti, ya. Atau mungkin tanduknya sudah mulai tumbuh atau tanduknya sudah ada. Ini domba, yang penting 1 tahun. Nah di Indonesia nggak ada domba ya, nggak ada biri-biri. Yang ada kebanyakan kambing. Tapi kalau domba atau biri-biri itu di Mekah ya. Nah, bedanya kalau domba atau biri-biri itu bulunya tebal ya, bulunya tebal, kemudian ekornya besar, itu domba atau biri-biri. Yang C, waktu penyembelihan hewan kurban. Waktunya untuk motong hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah selesai sholat Idul Adha, itu tanggal 10 Zulhijjah. Kita tidak boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Sehingga haram untuk kita laksanakan puasa. Tetapi kita ganti dengan penyembelihan hewan kurban. Ini tanggal 10. Tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah itu juga waktu memotong hewan kurban karena tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah itu disebut hari apa kira-kira? Mungkin ada yang tahu? Kalau tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, tapi kalau tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah itu hari apa kira-kira? Hari tasyrik ya. Jadi boleh kita motong di tanggal 11, 12, dan 13. Kalau tanggal 10 tidak sempat tanggal 11. Kalau tidak sempat tanggal 12. Kalau tidak sempat tanggal 13. Nah, kalau tanggal 14 bukan ya, tanggal 14 itu sudah hari biasa ya, bukan lagi
daging kurban, tetapi daging biasa. Itu tanggal 14. Yang D, pembagian hewan kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Tapi apakah harus dibagikan kepada fakir dan miskin saja? Tidak harus ya. Kalau misalnya dagingnya luar biasa banyaknya, ya, kalau bisa semua dikasih. Yang penting rata. Ya, tapi diutamakan memang fakir dan miskin. Tapi kalau ada sisanya masih banyak, ya dibagikan ke yang lain. Termasuk yang non-muslim pun juga dikasih. Ya, kalau masih ada turah dagingnya. Apabila orang yang kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal 1/3. Bukan dia ngambil, tapi panitianya memberi ya. Itu kebanyakan yang terjadi di daerah kita. Yang E, hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita melimpah sehingga kita bisa berkorban. Yang ketiga, mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Wala ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu saling tolong-menolong di dalam hal yang tidak baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi peduli kepada sesama manusia. Ini hikmah pelaksanaan kurban. Anak-anakku sekalian yang sama-sama Bapak sayangi, demikianlah tadi materi bab 11 akikah dan pelaksanaan kurban yang telah Bapak sampaikan. Bapak berharap kepada kalian, karena memiliki buku paket semuanya, coba tolong usahakan untuk dibuka, membaca, dipelajari, karena materi ini ada di dalam buku paket kalian masing-masing. Sebagai akhir dari bab 11, silakan Anda kerjakan soal yang terdapat pada buku paket halaman 231 dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan kita tetap menjaga kesehatan dan selalu mempraktekkan 3M, memakai masker, selalu mencuci tangan, dan kita berusaha untuk menghindari kerumunan atau selalu kita berjaga jarak. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.